Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding. Ramai-ramai tolak produk dari Korea, Asia Tenggara dan Indonesia resmi boikot produk asal Korea. Usai netizen Korea berani lakukan tindakan rasis dan sampai menghina warga Indonesia dan Asia Tenggara. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Semua negara Asia Tenggara dan negara Eropa bersatu serang warga Korea dan sampai memboikot semua produk dan konser artis Korea Selatan atau K-pop karena tindakan rasis warga Korea kepada warga Indonesia. Bahkan yang semakin membuat terkejut di mana semua negara Asia Tenggara bersatu untuk memboikot. Semua produk Korea dan warga Asia Tenggara juga bersatu untuk menolak konser K-pop untuk tidak lagi tampil di Asia Tenggara. Tak hanya itu, akibat tindakan rasis dan hinaan warga Korea tersebut, Presiden Korea Selatan yaitu Lee Jae-myung sampai mengatakan, jika Korea Selatan saat ini mengalami kerugian triliunan rupiah karena semua negara Asia Tenggara memboikot produk Korea. Bahkan Presiden Korea juga mengakui jika Korea Selatan akan bangkrut karena dampak warga Korea berani hina warga Indonesia. Begini saat warga Asia dan Eropa bersatu menolak konser K-pop tampil di Asia Tenggara dan memboikot semua produk Korea Selatan. Begini penjelasan lengkapnya. Gelombang kontroversi yang bermula dari media sosial kini berubah menjadi isu nasional yang mengguncang citra dan ekonomi Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dikabarkan menyampaikan pernyataan tegas dan penuh nada kekecewaan. Setelah negaranya mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat konflik digital antara Knets dan warganet Asia Tenggara yang dikenal sebagai siblings. Semua bermula dari konser grup band K-pop Day 6 di Malaysia. Apa yang awalnya hanyalah perdebatan biasa antar penggemar berubah menjadi perang komentar yang semakin panas. Sejumlah akun yang diidentifikasi sebagai Knets melontarkan hinaan terhadap warga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ujaran tersebut bukan hanya bersifat meremehkan secara ekonomi, tetapi juga bernada rasis dan menyentuh isu agama. Beberapa komentar menyebut negara-negara Asia Tenggara sebagai negara miskin dan bahkan menggunakan istilah yang merendahkan dengan membandingkan warga Indonesia dan Asia Tenggara dengan hewan. Situasi semakin memanas ketika agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia ikut dijadikan bahan ejekan. Pertanyaan-pertanyaan ini memicu kemarahan besar di berbagai platform media sosial. Warga net tinggal diam. Mereka bersatu dengan pengguna media sosial dari Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Solidaritas regional pun terbentuk. Istilah siblings menjadi simbol persatuan melawan ujaran rasis. Menariknya, dukungan juga datang dari luar kawasan Asia, warganet dari Spanyol, Brasil, Portugal, Jerman, Argentina hingga Amerika Serikat. Turut mengecam komentar rasis tersebut dan menunjukkan solidaritas kepada Asia Tenggara. Situasi yang awalnya dianggap sekadar konflik dunia maya berubah menjadi gerakan boikot nyata. Presiden Lee Jae-myung disebut mengaku terkejut karena dampaknya jauh melampaui ekspektasi. Ia menilai tindakan segelintir warganya telah menciptakan kerusakan reputasi yang berdampak langsung pada ekonomi nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah industri kosmetik dan kecantikan. Perusahaan besar seperti Amore Pacific dan LG Household dan Healthcare dilaporkan mengalami penurunan penjualan signifikan di pasar Asia Tenggara. Indonesia yang selama ini menjadi salah satu pasar terbesar produk perawatan kulit Korea disebut mulai mengalami pergeseran preferensi konsumen. Banyak pembeli yang secara terbuka menyatakan tidak ingin lagi mendukung produk asal Korea Selatan sebagai bentuk protes. Gelombang boikot juga menyasar produk makanan dan restoran Korea yang tersebar di berbagai kota besar Asia Tenggara.
Penjualan menurun drastis akibat sentimen negatif publik. Bahkan beberapa distributor dikabarkan menunda kerjasama baru dengan perusahaan Korea. Yang lebih mengejutkan, sektor teknologi dan semikonduktor ikut terdampak. Asia Tenggara merupakan salah satu pasar penting bagi komponen elektronik Korea Selatan. Jika sentimen negatif ini terus berlanjut, dampaknya bisa meluas ke rantai pasok regional. Presiden Korsel Leong disebut menyampaikan bahwa Korea Selatan sangat bergantung pada hubungan dagang dengan negara-negara ASEAN. Indonesia saja memiliki populasi besar dengan daya beli yang terus meningkat. Kehilangan kepercayaan pasar Asia Tenggara berarti kehilangan salah satu pilar penting ekspor Korea Selatan. Tak hanya sektor perdagangan, industri hiburan yang selama ini menjadi kebanggaan nasional juga ikut terseret. Jadwal konser K-pop di Asia Tenggara tahun 2026 sebenarnya sangat padat. Nama-nama besar dijadwalkan tampil termasuk Woodsy di Jakarta pada Mei serta BTS pada akhir Desember. WOW Entertainment resmi mengumumkan penyelenggaraan Let's Love K-pop Asia Tour 2026, sebuah tur Asia Tenggara yang akan digelar di 6 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Namun gelombang penolakan mulai muncul. Banyak warganet menyerukan agar konser dibatalkan sebagai bentuk protes. Jika benar pembatalan terjadi secara massal, kerugian yang dialami agensi hiburan dan promotor akan sangat besar.